Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, Ibu Maisanti MSI. Saya akan menyampaikan makalah dengan judul Negara Hukum, Rule of Law dan HAM. Puji syukur kami pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami mampu menyelesaikan tugas makalah kewarganegaraan dengan judul Negara Hukum, Rule of Law dan HAM ini dengan baik dan tepat waktu. Salawat dan salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya yang telah memberikan tauladan baik sehingga makalah ini dapat terselesaikan. Pendahuluan, latar belakang, pasal 1 ayat 3, perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas negara hukum. Pakar ilmu sosial melihat bahwa perlindungan HAM adalah salah satu elemen dari the rule of law. Selain hukum yang adil, kita bisa melacak akar prinsip the rule of law dari putusan-putusan pengadilan internasional seperti Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Komite HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk mengetahui pembahasan antara the rule of law dan hak asasi manusia, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan terbentuknya negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan masalah dari pemaparan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat ditarik sebagai berikut. Apakah yang dimaksud dengan rule of law? Apakah yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Bagaimana contoh kasus terkait materi rule of law dan hak asasi manusia? Tujuan dari rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut. Mengetahui rule of law, memahami hak asasi manusia, mengetahui contoh kasus terkait materi rule of law dan hak asasi manusia. Bab 2 pembahasan. Konsep rule of law. Rule of law merupakan doktrin hukum yang muncul pada abad ke-19 seiring dengan negara konstitusi dan demokrasi. The rule of law dikemukakan oleh seorang Albert Van Dijk pada tahun 1885 yang dituangkan dalam sebuah buku berjudul Introduction to the Study of the Law of Constitution. Rule of law adalah konsep tentang common law, yaitu seluruh aspek negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian. Pada hakikatnya, rule of law adalah memposisikan hukum sebagai landasan bertindak dari seluruh elemen bangsa dalam sebuah negara. Sebagaimana tersiskan di atas bahwa pengertian rule of law tidak dapat dipisahkan dengan pengertian negara hukum. Negara yang menganut sistem rule of law harus memiliki prinsip-prinsip yang jelas. Menurut Albert Van Dijk dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan, terdapat 3 unsur yang fundamental dalam rule of law, yaitu supremasi aturan-aturan hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, kedudukan yang sama di muka hukum, terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan. Prinsip-prinsip rule of law. Prinsip rule of law secara formal dimuat dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya, negara Indonesia adalah negara hukum. Setiap warga berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia
sejak awal dilahirkan, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapapun. Sebagai warga negara yang baik, kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya. Contoh kasus, kasus korupsi EKTP. Kasus ini terjadi pada tahun 2010, di mana kasus ini terkait pengadaan EKTP untuk tahun 2011-2012. Kasus yang menimbulkan kerugian negara sebesar 2,3 triliun rupiah ini menyeret jumlah nama seperti Sugiarto, Irman, Andina Ronggo, Markus Nari, dan Setia Novanto. Penyebab korupsi ini menjadi headline di bawah media massa karena ada beberapa kejadian yang menjadi buntut permasalahan ini. Di antaranya, kematian mendadak Johannes Marlim yang disebut-sebut sebagai saksi kunci dalam kasus ini, hingga drama kecelakaan yang dilakukan oleh Stianto Novanto untuk mengulur proses penyidikan kasus ini. Contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia. Peristiwa Trisakti. Salah satu pelanggaran HAM di Indonesia yang paling terkenal adalah peristiwa Trisakti. Peristiwa ini adalah peristiwa penembakan mahasiswa Universitas Trisakti yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Hal ini terjadi saat demonstrasi mahasiswa yang menuntut Soeharto mundur dari jabatannya. Sebanyak 4 orang mahasiswa tewas tertembak dan puluhan lainnya luka-luka saat melakukan unjuk rasa. Penutup. Kesimpulan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Pasal 1 ayat 3. Perubahan ketika Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas negara hukum, the rule of law. Pakar ilmu sosial Frank Magnus Suseno melihat bahwa perlindungan HAM adalah salah satu elemen dari the rule of law, selain hukum yang adil. Sebagai warga negara Indonesia, kita diwajibkan untuk mengetahui prinsip-prinsip hukum yang ada di negara kita. Sebagai makhluk Tuhan, kita mempunyai hak asasi yang melekat dalam diri kita sejak lahir. Maka dari itu, hormati hak asasi yang dimiliki oleh orang lain juga. Saran yang dapat kami sampaikan sebagai pelajar dari mahasiswa, kita harus bisa menegakkan hukum yang ada di Indonesia dan mentaati segala hukum yang ada di Indonesia. Karena kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Apabila dalam negara Indonesia hukumnya ditegakkan dan ditaati oleh setiap kalangan masyarakat, baik rakyat yang ada dalam kalangan kecil sampai pejabat-pejabatnya, maka negara Indonesia akan menjadi negara yang kondusif dan bahkan bisa menjadi negara yang maju. Selain itu, kita juga harus bisa melindungi warga negara Indonesia, baik yang ada di dalam dan luar negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.